Sobat Funia, welcome back to YouTube channel Funia, Fakta Unik Dunia. Sudah menjadi semacam hukum tak tertulis di Indonesia, jika makin tinggi level pendidikan, maka makin enak nasibnya. Gampang cari kerja, gaji juga tinggi, serta berbagai imajinasi menggiurkan lainnya. Makanya, kampus sampai kapanpun takkan pernah sepi, karena tujuan semua mahasiswa rata-rata memang hal-hal seperti itu. Belum lagi kebanggaan menyandang gelar di belakang nama yang sangat mempercantik surat lamaran kerja atau undangan nikah. Meskipun demikian mulia tujuannya, namun pada praktiknya, pendidikan tinggi di negeri ini tak selalu mulus seperti yang terlihat dari brosur-brosurnya. Ada begitu banyak skandal yang mencoreng integritas perguruan tinggi. Bahkan kampus sekarang dianggap sebagai wadah yang pas untuk melakukan berbagai macam aksi tidak terpuji. Nah, kali ini Mimin akan mencoba menguak hal-hal buruk apa saja yang pernah terjadi di ranah pendidikan tinggi di Indonesia, dan ini tentunya sudah menjadi rahasia umum dan pasti banyak orang pernah jadi korban atau saksi dari hal-hal seperti ini. Sobat Funia semakin penasaran. Yuk langsung saja kita simak 5 fakta gelap dunia kampus di Indonesia. Yang pertama yaitu praktik jual beli ijazah. Punya pendidikan tinggi adalah dambaan banyak orang. Sayangnya, tidak semuanya memampukan untuk meraihnya, entah karena waktu, biaya, atau bahkan tingkat inteligensi. Namun, di Indonesia seorang bisa mendapatkan gelar dan berdandan cantik untuk wisuda meskipun tidak menjalani satu SKS pun. Ya, mereka cukup membelinya saja. Praktik jual beli ijazah ini sepertinya masih ada meskipun terselubung. Bahkan ada yang pernah ketahuan dan bikin heboh publik, seperti kasus wisuda abal-abal oleh salah satu kampus tempo hari. Menurut Menristek Dikti Muhammad Nasir, setidaknya ada belasan kampus yang diduga kuat untuk melakukan praktek jual beli ijazah ini. Nasir sendiri mengancam akan menutup kampus tersebut bila ketahuan melakukan aksi tipu-tipu ini. Yang kedua yaitu sarana empuk untuk korupsi. Kampus yang sejatinya adalah institusi pemberi pengajaran dan pendidikan ternyata juga tak luput dari yang namanya korupsi. Kampus memang disinyalir sebagai tempat yang sangat enak bagi oknumnya untuk melakukan hal tersebut. Ranah korupsinya sendiri bahkan lebih luas dengan nilai korup yang besar. Salah satu contohnya lewat pengadaan. Setahun yang lalu, KPK menangkap salah satu oknum yang berasal dari kampus ternama ibu kota lantaran diduga melakukan korupsi pengadaan alat IT sebesar 21 miliar. Tak cuma itu, kasus dugaan korupsi juga dilakukan oleh salah satu oknum di sebuah universitas di Bali. Bahkan kasusnya lebih besar, berupa korupsi tanah kampus yang ditaksir nilainya miliaran. Yakin sekali kalau tidak hanya 2 kasus ini yang terjadi di ranah pendidikan tinggi kita ya Sobat Funia. Artinya masih banyak kasus korupsi lain yang terjadi di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Yang ketiga yaitu biaya kuliah makin tidak realistis. Semua orang pasti ingin mendapatkan pendidikan tinggi, namun terbentur dengan biaya yang makin tidak realistis dan sulit dijangkau, membuat orang berpikir 2 kali untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Peningkatan biaya yang signifikan ini memang diakui benar terjadi. Setiap tahunnya, kampus selalu menaikkan biaya-biaya kuliah, dana pengembangan fakultas, SPF atau uang pangkal, misalnya tiap tahun pasti mengalami penaikan. Bahkan jurusan kedokteran bisa menyentuh angka puluhan juta. Belum lagi biaya SPP, praktikum dan sebagainya. Praktis kuliah makin jadi mimpi yang tak terkejar. Pihak kampus sendiri pasti berdalih jika sekarang PTN tidak mendapatkan subsidi dan harus mengatur operasionalnya sendiri. Meskipun kuliah sangat mahal, tidak ada jaminan langsung kerja di tempat yang bagus bergaji besar. Yang keempat yaitu uang selalu mengalahkan keberuntungan. Cukup beruntung yang lolos seleksi untuk masuk perguruan tinggi, takkan membuat seseorang serta-merta duduk di bangku kuliah. Ya, masih ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk itu. Apalagi kalau bukan administrasi berupa uang dan biaya-biaya. Ketika ia sanggup membayar sejumlah uang dengan tenggat waktu tertentu, maka terhapus sudah impiannya untuk duduk di bangku kuliah, meskipun punya kemampuan secara akademis. Malang bagi yang beruntung, mujur bagi yang punya duit. Ya, dengan duit seseorang bisa menggantikan mereka yang lolos seleksi dan tak mampu bayar itu. Praktik ini masih sering dijumpai dan memang bikin sakit hati. Alhasil, jika institusi hanya memprioritaskan mereka yang punya duit, maka dampaknya standar kelulusan mereka adalah low quality. Karena mahasiswanya cuma punya uang saja, tidak untuk intelektualitas. Yang terakhir yaitu ayam kampus.
ayam kampus? Setiap orang punya cara sendiri untuk memanfaatkan statusnya sebagai mahasiswa. Sebagian pilih jadi kutu buku dengan mendekap di perpus, sebagiannya lagi jadi aktivis dengan ikut berbagai macam organisasi, dan tak sedikit pula yang memanfaatkan kemahasiswanya untuk mencari uang dengan cara yang tidak halal. Ya, tanpa dijelaskan lagi secara gamblang, mungkin sudah jelas ini ranahnya akan kemana. Fenomena ayam kampus masih jadi pembicaraan yang hangat di kalangan publik. Hal ini tentu sangat janggal, mengingat kampus dipandang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang tujuannya sangat mulia. Artis saja bisa kok, kenapa mahasiswi tidak? Begitu pemikiran banyak orang tentang fenomena satu ini. Wah, bagaimana menurut Sobat Funia poin yang kelima ini mengenai ayam kampus? Pasti Sobat Funia yang sedang berkuliah tidak asing lagi ya dengan istilah ayam kampus ini. Mimin sih berharapnya untuk orang-orang yang melakukan hal negatif tersebut bisa cepat sadar dan dapat mencari duit dengan hal yang lebih halal, tidak dengan melakukan hal keji tersebut ya Sobat Funia. Itu dia tadi potret pendidikan tinggi di negeri ini. Penuh dengan hal-hal buruk, bikin kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini sirna. Tapi tidak semua kampus seperti itu semua ya Sobat Funia. Makanya sebelum memilih ke kampus mana akan berlabuh, ada baiknya Sobat Funia selidiki dulu seluk-beluknya, terutama yang berkaitan dengan desas-desus negatif tentang mereka. Kampus yang baik tentu akan menghasilkan lulusan yang baik pula. Benar begitu bukan Sobat Funia? So, itu dia tadi informasi dari Mimin mengenai fakta gelap dunia kampus di Indonesia. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan Sobat Funia ya. Oke deh Sobat Funia, sampai di sini dulu Mimin menemani Sobat Funia, dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe di bawah karena semuanya itu gratis ya Sobat Funia, supaya Mimin lebih semangat lagi update video terbaru dan trending lainnya. Thank you for watching and bye bye.